Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana bin Yudhisyanto. Di sini saya akan menjelaskan eh, hasil dari tugas kami, diskusi kami terkait manajemen layanan teknologi informasi dengan objek sistem informasi manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, tugas ini kami susun berkelompok dengan anggota yang pertama ada Mas Rizky Yulian Pratama Putra, setelah itu ada Mas Riko, selanjutnya ada saya sendiri, Muhammad Bin Wiswanto. Nah, eh, dari objek kami, yaitu SIM Unusa, kurang lebih untuk tampilan dari SIM Unusa sendiri itu akan eh, terbentuk sedemikian rupa, di mana ini merupakan dashboard pertama kali untuk mahasiswa login. Gitu. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan di sini ada profil dari produknya sendiri, dari Unusanya sendiri. Jadi, SIM Unusa itu adalah sistem informasi akademik yang mengakomodasi keperluan administrasi di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi ya, yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan maupun kegiatan administratif lainnya. Nah, dari profil tadi, dari SIM Unusa sendiri itu memiliki tiga fitur, di mana fitur tersebut mempunyai beberapa fitur ya. Yang pertama ada apa, fitur SIM, SIM-nya sendiri, Sistem Informasi Manajemen, terus ada PMB, sama Digilab. Nah, dari SIM sendiri itu ada beberapa modul. Yang pertama modul akademik, modul keuangan akademik, modul keuangan, modul kepegawaian, sama modul perpustakaan. Nah, selanjutnya ada fitur PMB, penerimaan mahasiswa baru. Dalamnya itu ada apa namanya modul untuk mengelola proses pendaftaran, seleksi mahasiswa baru, dan verifikasi dokumen untuk mahasiswa baru. Terus di dalamnya juga ada apa modul memberikan informasi terkait untuk mempermudah proses penerimaan dari mahasiswa baru tersebut. Terus di dalamnya, terus yang ketiga ada fitur DigiLab, di mana fitur fitur DigiLab sendiri ini mempunyai modul pengenalan sumber daya digital seperti e-book ya. Terus tugas akhir mahasiswa, jurnal elektronik, serta akses informasi secara online terkait modul-modul yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah itu ada beberapa ini ya, saya jelaskan terkait 4 komponen MLTI-nya. Jadi manajemen layanan teknologi informasi itu ini berdasarkan IT Service Management merupakan pendekatan yang terstruktur dalam mengelola penyedia layanan TI kepada organisasi dan penggunaannya. Terdapat 4 komponen kunci yang umumnya diidentifikasi dalam kerangka kerja manajemen layanan TI, terutama dalam standar industri seperti ITIL atau yang bisa disebut informasi teknologi infrastruktur library. Nah, itu ada beberapa proses, ada beberapa bagian. Yang pertama proses, human, teknologi, sama prosedurnya. Nah, terkait proses ini merujuk pada langkah-langkah yang diambil dalam penyusunan mengelola dan menyediakan layanan TI. Itu ada, ini breakdown dari fitur-fiturnya yang tadi saya sebutkan, itu ada pendaftaran mahasiswa baru, ini mencakup semua pendaftaran mahasiswa baru ya, mulai dari pengumpulan informasi pribadi dan akademik, verifikasi data hingga pemberian status mahasiswanya. Setelah itu ada manajemen data akademik, ini di dalamnya itu ada proses mencakup pengolahan, penyimpanan, pengumpulan data akademik termasuk informasi pribadi mahasiswa, data kursus, data akademik lainnya. Sistem informasi akademik harus selalu mengolah data dengan aman, akurat, sesuai dengan kebijakan privasi dan keamanan informasi seperti itu. Terus ada manajemen kegiatan akademik, ini melibatkan proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan berbagai kegiatan akademik seperti jadwal kuliah, penjadwalan ujian, dan penugasan. Nah, setelah itu ada manajemen perpustakaan dan sumber daya. Ini di dalamnya ada mencakup pengelolaan koleksi seperti perpustakaan, layanan peminjaman, dan pengembalian. Setelah itu ada manajemen sumber daya informasi lainnya tersedia bagi mahasiswa dan staf akademik. Juga ada terkait jurnal online, terus tugas akhir mahasiswa, seperti itu ya. Terus ada pemantauan penilaian prestasi mahasiswa. Ini dalamnya ada mencakup pengolahan dan pemantauan nilai mahasiswa, termasuk pemberian tugas, ujian, penilaian pengelolaan transkrip akademik.
Terus ada manajemen hubungan mahasiswa. Ini di dalamnya ada apa namanya proses untuk melibatkan interaksi antara mahasiswa dan institusi pendidikan, termasuk penerimaan pengaduan, penyediaan layanan perlindungan akademik, dan komunikasi mengenai informasi akademik dan administratif kampus seperti itu. Setelah itu ada manajemen keuangan mahasiswa. Ini melibatkan proses perencanaan pengelolaan keuangan mahasiswa, termasuk pembiayaan biaya kuliah, pemrosesan beasiswa, dan pelaporan keuangan mahasiswa. Yang terakhir ada manajemen perubahan, di mana manajemen perubahan ini mencakup pengelolaan perubahan dalam sistem informasi akademik, termasuk pembaruan perangkat lunak, perubahan kebijakan, dan peningkatan fungsionalitas, peningkatan fungsionalitas sistemnya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya ada human. Human ini disebut orang-orang yang terlibat dalam penyediaan dan penggunaan layanan TI. Nah, untuk penyediaannya mungkin ada dibagi beberapa ya di sini. Yang yang pertama ada administrator sistem yang bertanggung jawab sebagai pengelola teknis sistem informasi akademik, termasuk instalasi perangkat lunak, konfigurasi sistem, pemeliharaan pemantauan kinerja, dan manajemen keamanan. Mereka juga bertanggung jawab atas integrasi sistem dan infrastruktur TI yang ada. Setelah itu ada administrator jaringan, kurang lebih tugasnya sama seperti administrator sistem, cuman di administrator jaringan ini lebih pada pengelolaan infrastruktur jaringan yang mendukung sistem informasi akademik, termasuk perangkat keras jaringan, konfigurasi jaringan, pemantauan kinerja, dan keamanan jaringan. Setelah itu ada pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak ini biasanya pihak ketiga ya kalau SIM, di mana fungsi dan tugasnya itu merancang dan mengembangkan dan memelihara perangkat lunak sistem informasi akademik. Bertanggung jawab atas pengkajian aplikasi pengujian perangkat lunak serta pembaruan dan peningkatan fungsionalitas sistem. Saya itu ada manajemen dan pemangku kepentingan. Nah, di sini ada beberapa apa namanya user. Yang pertama ada manajemen institusi pendidikan bersama dengan pemangku kepentingannya seperti dekan, kepala jurusan, dan komite akademik memiliki peran penting untuk pengembalian kebutuhan psikologis terkait dengan pengembangan dan penerapan sistem informasi akademik. Setelah itu ada administrator database. Nah, di administrator database ini bertanggung jawab untuk pengelolaan pemeliharaan basis data dari sistem informasi akademik itu sendiri. Nah, tugasnya meliputi perencanaan struktur basis data, pemantauan kinerja, backup, dan pemulihan data, serta peningkatan keamanan dan integritas data. Terus yang terakhir ada pengguna layanan TI sendiri, itu adalah pengguna akhir. Pengguna akhirnya itu meliputi mahasiswa, dosen, staf administrasi, dan staf pengelolaan yang menggunakan sistem informasi akademik untuk berbagai keperluan seperti pendaftaran, pengelolaan kursus, pengelolaan akademik, dan manajemen keuangan. Nah, untuk teknologinya sendiri, teknologi yang digunakan dalam menyediakan mengelola dan menggunakan TI ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, platform, dan alat-alat mendukung operasi TI-nya. Nah, itu ada beberapa ya. Di sini ada server, ada database, perangkat lunak aplikasi, sistem manajemen konten, jaringan, eh, perangkat klien, sistem keamanan, sama perangkat lunak manajemen TI. Nah, untuk server sendiri itu merupakan infrastruktur ya, infrastruktur sistem akademik bersifat hardware. Mereka digunakan untuk menyimpan data, menyimpan aplikasi, dan menyediakan layanan kepada pengguna. Nah, setelah itu ada database. Dari turunan server sendiri itu ada database. Nah, database itu untuk menyimpan data akademik termasuk informasi mahasiswa, jadwal kuliah, nilai, dan informasi lainnya. Saya itu ada perangkat lunak aplikasi. Ini menyediakan fungsionalitas sistem informasi akademik seperti manajemen pendaftaran, manajemen catatan, manajemen nilai, manajemen keuangan, dan sebagainya. Seperti solusi terpadu atau modul-modul terpisah yang terintegrasi satu sama lain. Saya itu ada manajemen konten digunakan untuk mengelola penyediaan akses ke dokumen dan informasi penting lainnya seperti buku, panduan akademik, kebijakan institusi, dan informasi informasi administratif.
Setelah itu ada jaringan. Jaringan ini lebih ke hardware juga. Dia lebih ke ranah menghubungkan semua komponen sistem informasi yang terkait. Di dalamnya itu ada server, klien, dan perangkat lainnya. Jaringan ini terdiri dari kabel fisik, jaringannya kabel, router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Setelah itu ada perangkat klien. Perangkat klien ini lebih ke end user ya, digunakannya oleh mahasiswa, dosen, dan staf administrasi untuk mengakses sistem informasi akademik tersebut. Nah, untuk perangkatnya terdiri dari desktop, laptop, tablet, ponsel pintar untuk menjalankan aplikasi tersebut. Terus ada sistem keamanan. Nah, sistem keamanan di sini terdiri dari firewall, terus data yang terenkripsi, eh, terus ada sistem yang dideteksi dengan intrusi, serta kebijakan dan prosedur keamanan yang diterapkan untuk melindungi data sensitif dari SIM MSI ini sendiri. Terus ada perangkat lunak manajemen TI, ini bisa digunakan untuk mengelola dan memantau infrastruktur TI, termasuk pemantauan kinerja, manajemen kejadian, manajemen konfigurasi, dan manajemen perubahan. Setelah itu ada prosedur. Nah, prosedurnya sendiri ini merujuk pada panduan atau eh, aturan yang mengatur pelaksanaan proses dan aktivitas dalam manajemen layanan TI. Ini meliputi prosedur-prosedur operasional atau yang bisa disebut dengan SOP gitu ya. Nah, mungkin yang pertama ada prosedur pendaftaran mahasiswa. Nah, ini berkaitan dengan pendaftaran mahasiswa yang diatur dengan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan lengkap, akurat, dan melakukan proses seleksi yang sesuai dengan kebijakan mahasiswa institusi. Terus ada prosedur manajemen kepegawaian. Ini lebih ke ranah pelaksanaan manajemen kepegawaian yang harus dilakukan sesuai prosedur guna pengolahan data dan penyajian informasi kepegawaian dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran dan akurat. Satu ada prosedur manajemen kegiatan akademik. Ini mencakup prosedur untuk perancangan penjadwalan, pengolahan kegiatan akademik, seperti jadwal kuliah, penugasan, dan ujian. Setelah itu ada prosedur manajemen keuangan mahasiswa. Ini lebih ke arah pengelolaan biaya kuliah, pembayaran penyelesaian beasiswa, dan pengelaporan keuangan mahasiswa. Setelah itu ada proses manajemen perpustakaan dan sumber daya. Ini mencakup prosedur untuk pengelolaan koleksi perpustakaan, peminjaman buku, manajemen sumber daya informasi lainnya tersedia di kebutuhan sesuai akademik. Terus ada kebijakan keamanan informasi yang nantinya itu merujuk ke satu kebijakan keamanan informasi ya. Ini mencakup kebijakan dan prosedur untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan dalam informasi akademik. Ini termasuk aturan akses data sandi, enkripsi data, pemantauan keamanan, dan tindakan pencegahan serta respon terhadap insiden keamanan. Nah, eh, kesimpulannya satu, tujuan organisasi adalah untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan ini dicapai melalui penyediaan dan konsumsi layanan TI sendiri atau yang bisa disebut dengan ideal V4 should have a good IT service management based on four dimensions. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.